Pernahkah Anda membayangkan, sebuah negara bisa dituduh melakukan pembunuhan massal, tapi ini yang menarik, tanpa menembakkan satu peluru pun. Ini kan tuduhan yang kedengarannya ekstrim sekali ya, tapi hari ini kita akan coba bedah logikanya. Kita akan selami dua konsep yang saling terkait ini. Pertama, gagasan soal kekerasan struktural oleh negara, dan kedua, fenomena yang disebut working poor atau pekerja miskin di Indonesia. Nah, betul. Dan tujuan kita di sini kan bukan buat menghakimi ya, tapi lebih ke membongkar argumen ini dengan kepala dingin. Kita mau lihat dari sudut pandang sosiologi, politik, bahkan filsafat. Untuk benar-benar ngerti, apa sih maksudnya ketika sebuah kebijakan itu dianggap bisa membunuh secara perlahan? Oke, mari kita mulai bongkar. Hal pertama yang perlu kita pisahkan kayaknya adalah antara pembunuhan fisik yang kita kenal di hukum Betul. Yang ada niat, ada tindakan, dengan konsep yang ini, yang jauh lebih abstrak. tepat sekali. Kuncinya itu ada di istilah kekerasan struktural. Coba bayangkan gini, ada sebuah sistem ekonomi, sosial, politik yang desainnya sendiri itu malah bikin penderitaan sistematis. Nggak ada yang nodongin pistol, tapi aturan mainnya itu bikin banyak orang jadi korban secara pelan-pelan. Lewat hal-hal yang sering kita anggap normal gitu. Kemiskinan, sulitnya akses kesehatan, gizi buruk. Jadi negara memang nggak menembak. Tapi rangkaian kebijakannya bisa jadi yaitu memperpendek harapan hidup warganya. Jadi ini kayak semacam pengembangan dari ide klasik Max Weber ya. Dulu saya kira monopoli kekerasan oleh negara itu ya sebatas polisi dan tentara. Ternyata bisa ditarik lebih jauh. Kekerasan itu bisa juga bentuknya pasal-pasal undang-undang gitu. Persis. Kekerasan dalam bentuk regulasi yang meminggirkan. Contohnya konkret banget. Kebijakan upah yang ditetapkan sangat rendah. Yang nggak mungkin cukup buat hidup layak. Atau sistem jaminan kesehatan yang rumit. Yang bikin akses ke rumah sakit bagus itu jadi sebuah privilege. Bukan lagi hak ya. Bukan lagi hak semua warga negara. Bahkan birokrasi bansos yang sengaja dibuat berbelit-belit. Tunggu, soal hak yang berubah jadi privilege itu menarik. Artinya, kalau cuma yang mampu bayar yang bisa dapat layanan kesehatan terbaik, atau cuma yang punya koneksi yang dapat kerjaan layak, negara secara nggak langsung sedang menciptakan sistem seleksi kan? Dan ini membawa kita ke konsep yang lebih dalam lagi. Namanya biopolitik. Ini bentuk kekuasaan modern yang nggak lagi cuma menghukum, tapi mengatur kehidupan itu sendiri. Secara halus, dia menentukan siapa yang hidupnya dianggap berharga dan siapa yang ya udah dibiarkan rentan aja. Kekerasannya di sini justru lewat pembiaran. Pembiaran. Jadi kalau kita ikuti logika ini, apa artinya negara yang membiarkan sistem BPJS-nya berantakan, di mana orang miskin sulit dapat perawatan, sementara pejabat bisa berobat ke luar negeri, itu secara nggak langsung sedang memilih siapa yang boleh hidup dan siapa yang enggak? Wah, ngeri juga ya implikasinya. Itulah inti argumen kritisnya. Ketika anggaran kesehatan publik terus-terusan minim atau perlindungan pekerja informal dilemahkan atas nama investasi, negara itu pada dasarnya sedang membuat pilihan. Pilihan tentang siapa yang diprioritaskan. Nah, kalau kita bicara soal pembiaran dan mereka yang dibiarkan rentan, saya langsung teringat satu kelompok spesifik ini. Mereka yang seolah-olah dibiarkan berjuang sendiri. Konsep working poor itu kan. Benar. Dan ini paradoks yang paling menyakitkan sebetulnya. Working poor itu mereka yang kerja setiap hari, seringkali lebih dari 8 jam, tapi penghasilannya tetap nggak cukup. Di Indonesia ini kan konsekuensi dari dominasi sektor informal, upah yang selalu ketinggalan dari biaya hidup, dan jaring pengaman sosial yang, ya gitulah tambal sulam. Ini bukan cuma soal kurang uang buat beli makan atau bayar kontrakan ya kan. Ada dimensi psikologisnya. Saya membayangkan beban mentalnya itu pasti luar biasa. Stres yang nggak pernah berhenti, cemas mikirin besok, rasa putus asa yang numpuk. Apa yang menarik di sini adalah analisis soal dampak psikologisnya. Tekanan finansial yang konstan itu ternyata punya pajak kognitif. Jadi seluruh energi mental kita itu kesedot cuma buat bertahan hidup hari ini. Nggak ada lagi ruang di kepala buat mikirin masa depan, buat belajar skill baru, apalagi buat mimpi. Ini Bahkan, kayak saya mencoba ngerjain soal matematika rumit, sementara ada alarm kebakaran yang bunyi terus di kuping Anda. Mustahil bisa fokus, energinya habis cuma buat ngatasin paniknya aja. analogi yang sangat tepat. Dan kondisi ini melahirkan apa yang disebut kematian sosial.
Ini terjadi jauh sebelum kematian biologis. Maksudnya, kondisi di mana harapan, aspirasi, keyakinan bahwa hidup bisa lebih baik itu pelan-pelan mati. Orang yang mungkin masih nafas, masih kerja, tapi semangat hidupnya udah padam. Kenapa seolah nggak kelihatan di data resmi pemerintah? Kenapa angkanya seringkali kelihatan baik-baik aja? Di sini kita masuk ke politik angka ya? Nah, ini salah satu kritik paling tajam. Mekanismenya sederhana, tapi dampaknya masif. Negara, lewat badan statistiknya, punya kuasa menentukan di mana garis kemiskinan diletakkan. Bayangkan kalau garis itu ditetapkan di tingkat yang rendah banget. Misalnya setara pengeluaran Rp20.000 per hari. Tunggu. Jadi kalau ada orang penghasilannya Rp21.000 per hari, atau sekitar Rp630.000 sebulan, secara statistik dia udah dianggap gak miskin lagi. Padahal kita semua tahu, hidup dengan uang segitu di kota besar itu ya praktis nggak mungkin. Persis, orang itu mungkin masih nggak mampu beli makanan bergizi atau nyokolain anaknya dengan layak. Tapi di atas kertas, dia sudah berhasil dientaskan dari kemiskinan. Dia hilang dari data, tapi penderitaannya nggak hilang dari realitas. Inilah yang disebut kemiskinan terselubung. Lalu ada data lain yang juga sering bikin bingung soal survei kebahagiaan. Kadang kita lihat berita, Indonesia disebut negara paling bahagia, paling optimis. Padahal kesulitan ekonomi terasa di mana-mana. Gimana kita baca kontradiksi ini? Ini pertanyaan bagus. Jawabannya ada di konsep psikologi sosial. Namanya adaptive preference. Ini kecenderungan alami manusia buat menyesuaikan harapan dan standarnya dengan kondisi realitas yang dia hadapi. Kalau seseorang terbiasa hidup terbatas dari kecil, standar bahagia atau cukup buat dia bisa jadi sederhana banget. Tunggu dulu, tapi bukannya ini bisa juga dilihat sebagai sesuatu yang positif? Semacam kearifan lokal gitu. Sikap nerimo, pandai bersyukur, itu kan sering kita banggakan sebagai kekuatan budaya. Kenapa harus dilihat secara sinis? Ini nuansa yang penting. Tentu, menemukan bahagia dalam kesederhanaan itu sebuah kekuatan, tapi kita harus bisa bedain antara kepuasan yang lahir dari pilihan bebas dengan kepuasan yang lahir dari ketiadaan pilihan. Adaptive preference jadi masalah ketika dia menormalkan kondisi yang seharusnya nggak normal, ketika orang nggak lagi nuntut hak atas air bersih karena udah biasa minum air keruh. Itu bukan kearifan, itu penyesuaian diri terhadap ketidakadilan. Jadi kepuasan itu bisa berarti pasrah, bukan berarti sejahtera. Dan kalau ditarik lebih jauh, ini jadi alat yang efektif banget buat meredam gejolak sosial ya. Tepat, inilah yang disebut oleh sosiolog Pierre Bourdieu sebagai kekerasan simbolik, yaitu kekuasaan untuk mendefinisikan realitas dan membuatnya diterima sebagai hal yang wajar. Kalau negara, lewat statistik dan narasi kebahagiaan, berhasil meyakinkan publik bahwa kemiskinan sudah turun, maka tuntutan untuk perubahan struktural yang mendasar ya akan melemah dengan sendirinya. Bicara soal bentuk-bentuk baru dari masalah ini, ada satu fenomena yang juga disinggung, kapitalisme platform, ojek daring, kurir paket, dan sejenisnya. Narasi yang dijual kan selalu soal kebebasan, jadi bos buat diri sendiri. Betul, tapi kritik utamanya adalah model bisnis ini secara cerdik memindahkan semua risiko ke pundak pekerjanya. Mereka yang disebut mitra ini harus nanggung sendiri biaya bensin, perawatan kendaraan, pulsa data, bahkan asuransi. Perusahaan platformnya cuma menyediakan aplikasi, tapi nggak ngasih jaminan pendapatan sama sekali. Hubungan kerjanya juga berubah total. Nggak ada lagi atasan manusia yang bisa diajak negosiasi. Lawannya, algoritma. Saya jadi mikir, lebih menekan mana ya? Dimarahi bos di kantor, atau tiba-tiba dapat rating bintang 1 dari pelanggan anonim yang bikin orderan kita sepi seharian? Itu poin krusialnya. Ini bentuk kontrol yang lebih absolut tapi terasa impersonal. Disebutkan bahwa ini adalah bentuk eksploitasi baru yang dibungkus retorika inovasi dan kemandirian. Padahal yang terjadi adalah prekariat. Sebuah kelas pekerja yang hidup dalam ketidakpastian permanen. Ini juga secara langsung menggugat mitos meritokrasi yang kuat banget di masyarakat kita. Narasi asal kerja keras pasti sukses itu. Kenyataannya, struktur sosial tampaknya jauh lebih berpengaruh. Tepat sekali. Ini diurai lewat konsep modal dari Bourdieu. Bukan cuma modal ekonomi atau uang. Ada juga yang namanya modal sosial, jejaring, koneksi. Dan yang nggak kalah penting ada modal kultural. Modal kultural itu contohnya kayak apa? Apa seperti cara bicara,
Atau ijazah dari universitas ternama yang bikin seseorang lebih mudah diterima gitu? Persis. Dan kuncinya, semua model ini cenderung diwariskan, bukan didapat dari nol. Anak dari keluarga working poor itu nggak mulai dari garis start yang sama dengan anak kelas menengah atas. Akibatnya, pendidikan yang harusnya jadi tangga buat naik kelas sosial, justru seringkali cuma mereproduksi ketimpangan yang sudah ada. Dan ini menciptakan lingkaran setan yang mengerikan ya. Stres finansial orang tua itu kan berdampak ke perkembangan anak. Artinya, working poor hari ini sangat mungkin akan melahirkan working poor di masa depan. Ini jadi masalah antar generasi. Itulah mengapa ini krisis sosial yang diwariskan. Tanpa ada intervensi struktural yang serius untuk memutus rantai ini, lewat pendidikan berkualitas yang merata atau jaminan sosial universal, siklus ini akan terus berputar. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, argumen yang disajikan di sini sangat kuat dan provokatif. Bahwa ada sebuah sistem, sebuah struktur sosial ekonomi yang secara inheren menciptakan kelas pekerja miskin. Dan penderitaan mereka ini bukan nasib atau kemalasan, tapi bisa dianalisis sebagai dampak dari kekerasan struktural. Sebuah kekerasan yang halus, dinormalisasi, dan disembunyikan di balik angka statistik. Pada akhirnya, perdebatan ini bergeser dari ranah teknis ekonomi ke ranah yang lebih mendasar, ranah moral. Pertanyaannya jadi sangat filosofis. Apakah sebuah masyarakat bisa disebut beradab jika jutaan warganya kerja penuh waktu tapi tetap nggak bisa hidup layak? Kalau kerja keras nggak lagi menjamin martabat, lalu apa makna kontrak sosial kita sebagai bangsa? Pertanyaan yang berat dan rasanya nggak ada jawaban yang gampang untuk itu. Untuk Anda renungkan. Dikatakan di sana, keberadaan working poor itu adalah alarm sosial. Alarm yang bunyi terus-menerus. Kalau alarm itu terus kita abaikan, yang runtuh nantinya bukan cuma ekonomi, tapi juga fondasi kepercayaan dan solidaritas sosial kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan perlu terjadi, melainkan apakah kesadaran kolektif itu akan lahir sebelum kita terlanjur menghadapi krisis yang jauh lebih besar.